yang memperlihatkan Bupati Labuhan Batu Utara atau Labura tercebur dan viral di media sosial. Ia terjatuh ke sungai saat melintasi jembatan darurat saat menuju Desa Pematang, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Video berdurasi 1 menit 16 detik yang dibagikan warga di media sosial Facebook memperlihatkan bahwa Bupati kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh. Beruntung ia berhasil memegang tali yang ada di jembatan sehingga bisa bertahan di derasnya arus banjir bandang. Meski sempat mengalami sakit di bagian kaki akibat benturan batu sungai, Bupati Labura tetap menyambangi rumah warga korban banjir bandang. Bupati berjanji secepatnya akan membangun jembatan agar desa tidak lagi terisolir. Beginilah kondisi salah satu akses jalan menuju Desa Pematang, Kecamatan NA 910, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada Minggu dini hari. Akibat bencana ini, akses jalan putus dikarenakan longsor sepanjang 100 meter dan 2 jembatan rusak, sehingga 2 dusun di Desa Pematang masih terisolir. Warga desa terpaksa menggunakan jalan setapak dan jalan alternatif yang dibuat secara darurat untuk akses menuju dan keluar desa. Dari data yang dihimpun oleh aparatur desa, diketahui ada ratusan rumah yang terkena banjir bandang, di mana diantaranya 12 rumah kondisinya rusak parah dan 3 rata dengan tanah. Sampai saat ini data kami ada 12 rumah Pak, yang rusak parah. Kalau keseluruhan rumah Pak di dusun 2 dusun Pak? Untuk 2 dusun 127-an itu Pak, lebih kurang. Itu yang terkena banjir bandang juga Pak ya? Yang kena, yang fatal dia Pak di dusun 1 Pak. Kakaknya sekitar 85 kakak. Selain merusak ratusan rumah, banjir bandang juga merusak infrastruktur jalan, jembatan, saluran listrik, dan lahan pertanian warga. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras, air sungai yang meluap menghanyutkan material balok kayu dan batu dan menerjang ratusan rumah warga. Pemerintah setempat kini berupaya menanggulangi dampak dari banjir bandang ini dengan mendirikan posko dan akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang rusak. Tapi juga percuma juga kalau seandainya jalannya juga tidak bisa dilewati mobil, bagaimana mau kita buat. Tapi yang jelasnya kita utamakan dulu nanti bagaimana bisa akses ini bisa mobil bisa masuk ke kampung Desa Pematang ini. Saya pikir itu. Jembatan berapa yang rusak sudah Pak? Jembatan permanen yang dibangun pemerintah sudah 2 yang hanyut dan bangkainya pun sama sekali tidak nampak. Selain bahan pangan dan posko pengungsian, warga juga berharap bantuan alat berat untuk membersihkan kayu gelondongan yang menutup akses jalan. Azhar Effendi Manurung, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Tiara mereka ni kan jebol nak terus. Jangan terus nak.
Jambi na. Ha? Sungai. Beginilah detik-detik datangnya air di Sungai Kalijompo yang direkam warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Air menyeret lumpur, ranting, bahkan batang pohon yang berasal dari Pegunungan Argopuro. Kenaikan debit air ini sebagai akibat tingginya intensitas hujan di hulu sungai, yakni di kawasan Pegunungan Argopuro. Air sungai bercampur lumpur ini meluap hingga ke pemukiman rumah warga. Data dari BPBD Kabupaten Jember, warga yang ada di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi berjumlah 166 jiwa mengungsi ke lokasi yang aman dari ancaman bahaya banjir. Masuk air kurang lebih jam 3. Awalnya itu banjir itu langsung kayu, tak kelihatan air lah. Kayu langsung besar. Langsung masuk gitu? Iya, langsung sana naik, langsung. Sementara itu genangan air kembali melanda kota Surabaya Sabtu malam. Satu di antara kawasan yang terendam banjir yakni di Jalan Maijen, Sungkono, Surabaya. Ketinggian banjir yang mencapai 20 hingga 50 cm menyebabkan kemacetan pada arus lalu lintas. Sejumlah kendaraan roda 2 juga banyak yang mogok karena pengendara nekat menerobos genangan banjir yang cukup tinggi. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini kembali turun ke lapangan untuk mengecek fungsi gorong-gorong yang ada di Jalan Maijen, Sungkono, Surabaya. Risma memerintahkan kepada petugas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya untuk membuka semua tutup gorong-gorong agar penyerapan genangan banjir bisa dimaksimalkan. Risma mengaku Surabaya dilanda banjir dalam 2 hari berturut-turut karena disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena sebetulnya daripada tahun kemarin kita lebih bagus sistemnya, pompanya kita juga lebih besar. Cuman karena hujan curahnya tinggi, karena airnya tuh masuk ke saluran itu kan lubangnya kecil-kecil, makanya airnya tuh antri masuk ke dalam saluran itu. Makanya tadi tak bukain semua biar cepat. Wali Kota Surabaya menjamin banjir yang terjadi di Surabaya cepat surut. Hal ini karena seluruh pompa air yang dimiliki difungsikan secara maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.